Wuling akhirnya comeback dengan Wuling Cortez Darion ini. Ini mobil sih gokil ya. Mungkin teman-teman udah lihat di video-video teman-teman lain, tapi di sini gue belum pernah ketemu mobilnya. Jadi bisa dibilang ini first impression gue terhadap si Cortez Darion lah. Nah, kita lagi di GJW sekarang dan lagi ada di bootnya Wuling. Nah, Cortez Darion ini sebenarnya kalau kita lihat di secara dimensi di spesifikasi ini gede banget ya. Bahkan gedenya kayak Alphard generasi ketiga. Lebarnya 1,87 meter dan panjangnya 4,91 meter. Hampir 5 meter. Panjang sekali, lebar sekali ini mobil. Tapi yang paling gue suka dari mobil ini adalah harganya. Bayangin, ini mobil dimensinya gede ya, MPV full size, harganya 359 juta dan ini EV. Nah, untuk tipe tingginya itu 419 juta rupiah ya. Tapi secara spesifikasi mesin dan baterai itu sama. Baterainya sama-sama 69,2 kWh, jadi hampir 70, dan tenaganya juga sama-sama 201 horsepower dihubungkan ke roda depan. Jadi mobil untuk ukuran MPV itu harusnya kenceng ya. Nah, gak cuma itu, range-nya karena dia punya baterai yang besar, hampir 70 kWh, dia bisa menempuh 560 km berdasarkan CLTC. Kalau di-translate ke WLTP mungkin sekitar 480 atau 490 kilo lah ya. Jadi speknya nggak main-main. Dan varian atas sama varian bawah speknya sama, cuma beda fitur-fitur aja gitu. Kita ngomongin dari depan dulu. Jadi dia ada dua model ya. Pilihan mesinnya tuh ada yang PHEV dan ada yang EV. Yang PHEV 1500 cc NA, tapi bisa dicas, dan kalau sekali dicas bisa jalan sekitar 125 km tanpa pakai bensin. Tapi buat kalian yang tinggal di Jakarta atau sekitarnya, biar bebas ganjil genap, kayaknya langsung ngambil EV sekalian deh. Tapi kalau keluar kota, kayaknya lebih baik ambil yang PHEV. Tapi yang menariknya adalah harga EV dan PHEV ternyata jauh sekali. Jadi yang PHEV itu harganya lebih mahal, bahkan hampir 500 juta, 492 juta, dan untuk yang versi bawahnya yang PHEV itu 442 juta. Nah, kalau yang EV dia tuh grillnya beda. Dia tuh dibikin lebih clean. Ventilasinya cuma sedikit di bagian atas sini sama bagian bawah sini aja ya. Jadi dia kelihatan lebih kalem dan futuristis. Kalau yang PHEV dia warna tengahnya ini hitam dan grillnya juga lebih gede karena dia butuh asupan udara yang lebih banyak. Lampunya sama, dan ini gue suka banget ya. Atas bawahnya itu LED DRL-nya cakep. Dalamnya ada dua buah proyektor, dan dari yang udah biasanya ya, Wuling itu lampu standarnya lebih terang dibandingkan dengan merek-merek lain. Ya, jadi gue pakai Bigo, lampunya sih puas banget. Dan biasanya Wuling tuh kalau kenapa-napa di jalan, harga lampunya murah, harga fendernya murah, bahkan harga bempernya murah. Kemarin waktu Bigo gua nabrak, ganti fender ini nggak nyampe 900.000. Lebih murah ganti fender dibandingkan kita ngenteng. Mungkin yang PHEV kenapa dia lebih mahal? Karena dia pajaknya beda. Kalau mobil listrik kan bebas PPNBM. PPN-nya juga dapat tambahan lagi ya, jadi 2%. Nah, tapi ya udahlah. Seperti itulah. Nah, kita lanjut ke bentuknya. Pertama, kita lihat bannya dulu. Ini juga kalau kita lihat velgnya juga bagus ya. Desainnya itu two-tone tapi elegan, dan ukurannya 215/55 R17. Nah, linernya bagus. Sama pas kita ke samping, ini juga dia tuh nggak banyak aksen. Elegan, simple, minimalis ya. Dia nggak ada kerum-keruman di bagian sini, which is good ya. Terus juga handle pintunya masih model normal, bukan yang model flush gitu ya. Lanjut ke belakang, desainnya seperti ini, masih sedap dipandang, dan juga dia lengkap ya. Kalau lihat lampu belakangnya dia sama kayak lampu depannya, ada defogger, terus juga ada high mounted stop lampnya, sama ada wiper di bagian belakang sini. Kita buka bagasinya, yuk. Sudah elektrik ya. Nah, bagasinya ini besar sekali. Dia nggak cuma besar tapi dalam. Ini sebenarnya harusnya bisa dikasih separasi ya, biar jadi ada under storage, tapi sama Wuling nggak. Ini dibiarin bolong seperti ini aja. Jadi kalau kita mau naruh barang itu bisa sampai ke dalam. Nah, terus kursinya di bagian belakang ini masih bisa kita buat rebah ya. Jadi di belakang itu nggak tegak juga. Dia masih bisa dibikin rebah. Cuman ya, kekurangan dari Wuling, tapi sebenarnya itu hal yang bagus. Biasanya mobil-mobil kayak begini, biar belakangnya itu lebih lega, kursinya dibikin tipis-tipis. Wuling tuh enggak. Nih lihat, kursinya tebel banget ya. Bisa dimundurin lagi. Set. Nah, jadi bisa dibikin rebah seperti ini. Tapi sayangnya dia nggak bisa dilipat seperti mobil-mobil Jepang yang pinter-pinter. Misalkan kayak Stepwagon bisa ditaruh kolong,
Atau mungkin Serena bisa taruh samping kiri kanan, dia cuma begini aja. Paling di sini ada bisa kita tarik. Nah, dia modelnya tuh kayak kijang lawas gitu. Jadi kalau kita mau lipat itu, pertama dia nggak rata lantai ya, karena bagian sini kan lebih turun. Ya udah, cuma gitu aja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Kita tutup dulu. Seperti ini dia bagian kursi tengahnya. Lumayan lebar dan L di tengah sini ya buat gang kita masuk ke belakang itu juga lumayan gede. Tapi waktu kita lihat bagian depannya, dia itu kursinya gede dan keker gitu. Jadi headrestnya gede, pandangan kita tuh agak sedikit keblok gitu. Nah, cuman pas kita duduk di sini, ini sih rasanya lega sekali ya. Cuma yang gue impress adalah ini mobil, kursi tengahnya, dia sudah elektrik buat sliding. Biasanya kan elektrik itu buat recline doang ya, sliding tuh jarang loh. Even Alphard yang generasi 3 aja tuh slidingnya belum elektrik. Baru yang generasi 4 yang hybrid baru dia pakai sliding yang elektrik ya. Ini sudah elektrik ya. Jaraknya juga lumayan jauh. Recline-nya juga sama. Kita coba tiduran di sini ya. Mundurin terus tiduran, hop. Hop. Ya. Oh, enak loh. Enak. Nah, tapi kursi tengahnya ini kalau misalkan kita tiduran gini, armrestnya tetap naik ya, nggak bisa dikebawahin lagi ya. Oh, enak loh ternyata loh. Ini gue kebayang sih, ini kan harganya anggap kita beli 419 ya. Kita bawa ke Om Ferry, kita ganti joknya pakai jok Alphard atau jok yang pilot seat yang keren-keren deh. Ini pasti enak banget. Karena ini lega loh. Kanan kirinya masih ada space ya. Panjang juga legroomnya. Terus yang gue suka juga, ini mobil ya. Pemilihan bahan-bahannya itu bagus. Jadi kalau kita lihat door trimnya, atasnya tuh empuk, sininya empuk ya. Ini tuh ada silver tapi nggak ada lampunya ya. Biasanya ini ada lampu ambient slide-nya tapi ini nggak ada. Sama kacanya bisa dibuka turun banget. Biasanya mobil segede gini tuh kaca nggak bisa turun banget ya. Kacanya juga tebel, tapi nggak double glass dan sudah all auto. Sama bagian door openernya ini juga dikasih kayak semacam chrome, tapi ini bukan chrome, ini kayak plastik. Jadi kelihatannya lebih mewah. Pegangannya juga ada di sini. Atapnya dia pakai warna hitam sampai ke pilar-pilarnya, airbag-nya sampai ke belakang sini ya. Dan kita dapat AC juga, tombolnya sama kayak punya Cortez yang lama. Sama kayak Convero juga nih. Tadi buat matiin, buat nyalain, sama ini buat atur. Nice. Nice loh ini. Bagus. Ya. Sekarang gimana ke belakang? Ya, ini kita majuin dulu biar belakangnya ada space. Ini masih bisa maju lagi sebenarnya. Tapi ini lega loh, legroomnya lega, headroomnya lega. Ini bener-bener proper 7-seater. Tengahnya juga gede banget ini, jadi kita duduk di tengah pun juga nggak perlu kesempitan. Iyalah lebarnya lebih gede dari Alphard sedikit ya kan. AC-nya juga di kiri kanan sini nih. Dia bukan AC yang ditaruh tengah ya, jadi nggak di downgrade sama si Wuling ini. Dan ciri khasnya Wuling, kulitnya itu lembut ya, meskipun nggak terasa semahal itu, cuma joknya tuh empuk-empuk semua gitu, kayak kita duduk di sofa. Dan kalau misalkan kita ngerasa terlalu tegak, ini masih bisa kita mundurin lagi nih, set. Aduh, wah enak loh, cocok buat jadi mobil yang suka warawiri tiap hari nih. Travel gitu ya pakai ini kayaknya enak banget deh. Wow, nice, cakep. Yuk sekarang kita pindah ke depan. Oke, sekarang kita ada di dalamnya, tepatnya di posisi depan ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya dia mobil lega sekali kiri kanannya. Ya, cuman kursinya dia tuh bagian ujungnya sini agak kurang maju sedikit dan kurang ditinggiin. Karena dia tuh posisi, karena dia mobil listrik ya, bawahnya ada baterai, dia emang lantainya nggak terlalu rendah, agak sedikit dibikin tinggi. Jadi posisi duduk kita itu kakinya nyelonjor ke depan ya. Nah, ini pedal gas, pedal rem itu juga pas ya, sama udah tilt dan teleskopik ya. Cuma ini agak sedikit menggantungannya di bagian sininya ya. Kursinya khas Wuling, empuk ya. Tombol-tombolnya sayangnya nggak terlalu banyak ya. Jadi di tombol setir ini ada buat next song ya kan. Sebelah kiri ini ada buat adaptive cruise controlnya. Kita tinggal pencet ke bawah 2 kali ya. Kemudian bisa diatur nanti seberapa jauh jaraknya sama kecepatannya. Nah, di atas ini ada shortcut ya. Kalau ACC-nya lagi mati, kita pencet nanti dia berubah jadi kamera 360-nya. Seperti ini. Oke, yang bawahnya ini kita bisa cek berapa tekanan ban ya. Trip info, udah cuma 2 doang, trip info sama tekanan ban. Yang sebelah kanan sini ada tombol, dipencet buat mute sama matiin mute-nya. Nah,
Untuk lampu dia ada tombol di sini ya. Oke. Sama wiper dia ada sebelah kanan diputer. Ya, sama buat belakangnya dipencet. Nah, terus ke sebelah kanan, door trimnya atasnya sudah empuk, bawahnya empuk juga ya. Sampai ke sini bagus, cuma bawahnya plastik semua dan di pintunya kita masih dapat tombol buat pengaturan spion. Power window sudah all auto sama ada buat matiin window lock ya. Nah, ke tengah sini layarnya tuh nggak segede itu ya. Jadi gue pikir layarnya bakal gede banget, pas ngeliat ternyata nggak segede itu. Di bawahnya ada AC sama ada tombol AC. Jadi ini buat temperaturnya. Cuma temperaturnya tuh lucu gitu ya. Dia tuh bukan low atau high. Ada 1 jeer, 2 jeer, 3 jeer, 4 jeer, anjir. Kalau makin ke atas dia semakin panas. Gambarnya berubah jadi matahari. Jadi bukan pakai derajat Celcius dia pakai jeer. Agak sedikit unik. Nah, untuk ngatur hembusannya, nah bisa dari sebelah kiri sini nih. Tuh, kencang sama enggaknya dari sini. AC, hazard sama defogger depan. Ya, udah itu doang. Nah, kursinya dia ada ventilasi buat jadiin dingin. Tapi sayangnya cuma di kursi bagian 2 aja. Baris pertama dia nggak ada. Jadi buat captain seat-nya. Nah, lanjut, dia ada kamera 360 di sini. Terus kalau kita pencet menu, dia sudah punya e-box. Ini buat Android Auto sama Apple CarPlay-nya. Itu dia juga sudah wireless ya. Sisanya ada vehicle settings, phone, radio, USB music, Bluetooth music, dan kawan-kawan. Ya, ada scene mode juga. Nap mode, cam mode, power keep, quick fan, rain snow mode, dan dia juga ada aplikasi handphonenya My Wuling Plus buat jadi digital key sama buat remote engine start, termasuk juga buat melacak mobilnya ada di mana. Nah, sayangnya untuk volume dia tombolnya ada di sini sih. Jadi kalau misalkan kalian bukan driver ya ngatur volumenya dari sini. Dari atas juga ada shortcut ya, jadi bisa kita atur beberapa shortcut dan bisa kita edit juga tuh. Mau apa yang ditaruh di sana. Kurang lebih kayak gitu. Sama sih kayak mobil listrik lainnya ya. Nah, soal ruang penyimpanan ini gue juga suka. Nih, pertama lacinya lumayan besar, sudah soft opening ya. Ada wireless charging buat HP kalian dan ini gede 50 watt, ada kipasnya ya. Di sebelah kanan sini bukan wireless charging tapi ini bahannya bludru bagus. Di bawah ada storage yang gede juga, tapi nggak dilengkapi dengan karet ya. Jadi ini kalau kita naruh barang bisa bunyi-bunyi. Nah, di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan lagi, dan tengahnya ini bisa dibuka. Nah, ini nih dongle buat e-box-nya ada di sini ya. Ini kayaknya harus dikasih kabel lagi nih, kalau nggak ini bisa patah nih, gampang nih. Ada colokan 12 volt juga dalam sini. Kecil sih bagian sininya ya, box ini. Nah, sama ada cup holder 2 di belakang, kanan kiri. Sunroof ada untuk yang tipe tertinggi, tapi sunroofnya ya cuma segede gini aja. Nah, sama buat buka pintu kiri kanan yang bagian tengah sliding itu ada tombolnya di sini ya. Sama buat buka sunroof juga ada di sini, dan oh ini touch sensitif ya. Rasanya mahal ini lampunya. Kita buka lagi. Nah, ini lucu nih. Dia kacanya gede banget. Tapi ada lampu yang nyala di sini ya. Kalau kita buka, lampunya kehalangan sama tutupannya. Jadi agak kurang pas kayaknya penempatan lampu di bagian sini tuh. Ya, ini udah day and night tapi masih pakai manual ya. Ya so far sih dengan harga ya let's say kita dapat harga 359 ya. Cuma pintu tengahnya tuh nggak geser otomatis ya. Gesernya itu kita mesti pakai tenaga, sama nggak ada ADAS dan kawan-kawan gitu ya. Ini menurut gua harganya bagus sekali gitu. Kayak let's say kita dapat harga segini tuh dapat BYD M6 tapi range-nya lebih rendah dan rasanya juga lumayan keras. Ini kemarin gue tanya teman-teman anak-anak media yang udah cobain ini ke Bali, dari Jakarta, itu nggak perlu isi bensin sama sekali ya. Katanya mobilnya enak sekali. Nanti kita coba pinjam Wuling deh, seperti apa rasanya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Buat teman-teman yang sudah beli mobil ini dan mau unitnya sudah sampai, katanya udah mulai delivery, coba komen di bawah seperti apa. Bye-bye.